Masa objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut.
Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Hal seperti ini mungkin terjadi. Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun.
Kita bisa bergerak naik turun, zigzag, dan seterusnya. Tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi. Ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan, pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu, serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya. Gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam. Pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronaut sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification.
Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah, dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Kamu mungkin pernah bertemu lubang hitam tanpa menyadarinya. Eits, bukan yang asli, kayak yang ada di luar angkasa itu, tapi lubang hitam internet. Ini bisa terjadi saat situs web yang kamu coba akses nggak bisa dimuat atau emailmu seperti hilang selamanya di dunia maya tanpa bisa sampai ke tujuannya. Sebuah tim peneliti di universitas terkenal Amerika Serikat mulai meneliti fenomena ini dan temuan mereka sangat menakjubkan. Sebagai pembuka, kejadian nyasar di internet ini terjadi jauh lebih sering daripada yang kamu kira. Untuk membantu mengidentifikasi titik lemah internet yang satu ini, para peneliti menyusun peta interaktif online yang diperbarui setiap 15 menit. Di peta ini, lubang hitam online ditandai dengan tanda merah. Kalau pesanmu gagal sampai ke temanmu saat kalian lagi saling ngirim email, itu mungkin terjadi karena jaringan wirelessmu error atau bahkan karena ada server yang sedang down sementara. Ini adalah kasus simpel yang masih bisa dijelaskan. Yang lainnya lebih misterius dan lebih sulit dipahami. Di momen terjadinya error, banyak pesan di seluruh planet hilang akibat lubang hitam online. Bayangin kayak gini, semua informasi yang dikirim melalui internet bergerak mirip paket, diangkut dari satu area ke area lain, bahkan ke pelosok dunia. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami kehilangan barang pesanan lewat pos, bisa jadi surat atau paket. Mungkin barang itu hancur atau bahkan jatuh dari kendaraan pengiriman saat dimuat selama pemindahan. Baik perusahaan transportasi atau si penjual biasanya menanggung kerugian dengan mengembalikan uang yang telah kamu belanjakan atau mengirim ulang produkmu. Sama halnya dengan informasi online. Namun untuk yang satu ini, kita nggak tahu kemana perginya setelah hilang. Berikut cara kerja peta interaktif tadi. Peneliti mengirim pesan uji coba ke seluruh dunia untuk mencari komputer yang bisa dijangkau. Kegagalan komunikasi singkat diabaikan. Masalah semacam ini menjadi lubang hitam saat gagal merespons dalam 15 menit. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa lebih dari 7% komputer di seluruh dunia mengalami jenis kesalahan ini setidaknya sekali dalam 3 minggu. Apa peta ini membantu kita mengetahui apa itu lubang hitam internet? Enggak sih, tapi ini merupakan langkah awal dalam mengungkap misteri kita. Sejauh ini, itu sangat berguna bagi operator jaringan profesional yang ingin internet tetap berjalan lancar. Salah satu sensasi internet lainnya adalah kisah lagu paling misterius di internet. Pada tahun 2007, seseorang mengunggah klip lagu di situs penggemar stasiun radio Kanada. Komentar yang sama menyatakan bahwa lagu itu direkam dari stasiun radio Jerman beberapa waktu lalu, tapi tak ada yang tahu siapa penyanyinya atau seberapa tua lagu itu. Lagu itu sendiri juga nggak banyak membantu. Lagu itu punya ketukan sederhana, vokal yang monoton dan terdengar mirip dengan kebanyakan hit tahun 80-an. Kedengarannya tak asing, tapi pada saat yang sama, sangat sulit mengingat dari mana asalnya. Informasi tentang lagu ini menyebar seperti api di internet, tapi pada akhirnya nggak ada yang tahu siapa penulisnya, siapa yang menyanyikannya, atau bahkan kapan lagu itu dirilis. Tak lama kemudian, sebagian besar pencinta musik di internet mulai menyebut ini lagu paling misterius di internet. Orang yang pertama mengunggah komentar itu akhirnya ikut mencari, dengan mengatakan bahwa kakaknya yang merekam lagu itu dari sebuah stasiun radio bertahun-tahun lalu.
Dia pikir lagu itu bagus dan berharap akan diputar lagi agar dia bisa tahu nama penyanyinya. Tapi itu tak pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencoba mengeklaim kepemilikan lagu itu, tapi semuanya terbukti palsu. Beberapa bahkan mengira bahwa postingan asli yang mencari tahu siapa penyanyi itu tak punya tujuan lain selain menarik perhatian dan membuat kebingungan online. Sampai saat ini, belum ada yang tahu penulis lagu itu, tapi komunitas online sudah membantu banyak orang mengidentifikasi lagu favorit mereka yang hilang. Misteri internet lainnya jauh lebih seram. Pada Juni 2011, seorang pemuda bernama Frank meninggal dunia secara mendadak karena penyakit jantung. 5 bulan kemudian, sahabatnya, Tim, mulai menerima email darinya dengan subjek yang aneh. Tulisannya, "Aku memperhatikan." Selain judul yang aneh, email itu juga berisi informasi yang cuma diketahui mereka berdua. Beberapa waktu sebelumnya, mereka mengobrol di loteng tim tentang apa yang harus mereka lakukan dengan ruang itu. Sejauh yang tim tahu, tak ada orang lain yang mendengar percakapan itu. Anehnya, email itu mendesak tim untuk mulai membersihkan lotengnya agar dia bisa memakainya. Bukan cuma sahabatnya yang menerima email dari Frank. Sepupu Frank juga menerima pesan darinya yang membahas tentang pergelangan kaki patah. Anehnya, kaki sepupunya memang terluka seminggu sebelum menerima email itu. Sampai saat ini, tak ada yang tahu siapa yang mengirim email itu. Sejauh yang diketahui teman dan keluarganya, tak ada yang punya akses ke komputer atau kata sandi Frank. Sebagian besar dari mereka juga nggak percaya akunnya diretas. Kalau kamu penggemar kasus internet yang belum terpecahkan, kamu pasti pernah mendengar nama Jon Titer. Semuanya dimulai pada tahun 2000 saat seorang pengguna dengan nama ini mulai mengunggah informasi di internet pada suatu hari dengan mengeklaim sebagai penjelajah waktu. Dia mengaku berasal dari masa depan dan membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Pertama-tama, Jon Titer mengatakan dia adalah seorang prajurit yang datang dari tahun 2036. Di tahun khusus ini, rupanya, virus komputer telah menghancurkan dunia. Alasan dia kembali adalah mengambil komputer IBM tahun 1975 yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia dari virus. Secara teknis, dia tak perlu pergi ke tahun 2000-an, tapi dia mengambil jalan memutar singkat karena ingin mengunjungi dirinya yang berusia 3 tahun. Selama beberapa bulan, sang pengguna menjawab setiap pertanyaan yang diajukan orang kepadanya, menggambarkan masa depan dengan cara yang sangat samar. Dia selalu memastikan untuk menambahkan disclaimer di tiap informasi yang dia berikan, menyatakan bahwa realitas alternatif memang ada, sehingga penafsirannya tentang masa depan mungkin tak akan terjadi. Pertanyaan yang sudah pasti diajukan orang adalah, bagaimana Titer bisa melakukan perjalanan waktu? Sepanjang banyak balasannya, dia memberi orang serangkaian spesifikasi teknis tentang keberhasilan perjalanan waktu di masa depan. Dia juga memberikan algoritma yang rumit dan bahkan foto mesin itu. Fotonya agak berkualitas buruk. Apa kamera menjadi sangat jelek di masa depan? Kayaknya enggak. Di tengah keberadaan online-nya, Jon Titer berhenti memposting. Para pengikutnya dengan cepat berasumsi bahwa dia mungkin sudah menyelesaikan misinya dan harus kembali ke masa depan untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah dia menghilang dari forum online, banyak orang mengaku mengetahui apa yang ada di balik cerita tersebut. Seorang jurnalis bahkan dihubungi oleh 2 orang berbeda yang mengaku sebagai Jon. Keduanya agak tersinggung karena mereka tak dihubungi untuk wawancara terlebih dahulu. Yang paling aneh dari semua ini mungkin adalah kisah tentang seorang wanita yang mengaku pernah menjadi pacar Jon Titer saat dia kembali ke tahun 1975. Hubungan mereka bahkan menghasilkan seorang anak laki-laki yang kalau dipikir-pikir secara teknis lahir sebelum ayahnya ada. Sebagian besar hal yang diprediksi Jon Titer tak terjadi. Jadi kenapa ceritanya menjadi begitu populer? Karena keberuntungan aja, kata beberapa orang. Internet dipenuhi segala macam cerita aneh, misteri, dan hoax. Beberapa mendapatkan perhatian yang cukup sehingga menyebar dengan cepat ke seluruh internet, meski belum ada bukti dan beberapa orang percaya itu nyata.